Oh. Suatu hari, ada seorang pria, dan pria itu memiliki seekor kucing. Kucingnya selalu membuat masalah, dan dia sangat rakus sekali. Kucing itu tidak bisa apa-apa selain bikin kerusakan. Akhirnya sang pria tidak tahan lagi. Dia mengambil kucingnya dan membawa ke dalam hutan yang jauh sekali, agar si kucing tidak dapat menemukan jalan pulang kembali ke rumah. Pria itu pergi jauh ke dalam hutan, yang bahkan dia sangat takut sekali. Dia lemparkan ke bawah bungkusan itu, lalu dia lari pulang ke rumah secepat kilat. Sang rubah yang sedang lewat melihat bungkusan itu, dan dia sangat penasaran apa yang ada di dalam bungkusan tersebut. Dan kucing ada di dalam sangat ketakutan sekali. Dia mendengar langkah kaki seseorang mondar-mandir di luar. Sang rubah berpikir, biar ku bawa pulang dan membukanya di rumah. Kucing dan rubah menatap satu sama lain. Mereka merasa takut dan saling curiga. Sepanjang hidupku tinggal di hutan, aku belum pernah melihat hewan sepertimu. Siapa kau? Hai, aku Kota Vavinovich. Aku telah dikirim untukmu dari hutan Siberia untuk menjadi gubernur. Ya, betul. Gubernur. Gubernur. Betapa hebatnya kau gubernur Kota Vavinovich. Kau terlihat baik dan sangat tampan dengan seragam itu. Bagaimana menurutmu, Kota Vavinovich? Ayo kita menikah. Menikah? Siapa namamu? Aku, Lizaveta Petrovna. Baiklah, Lizaveta Petrovna. Baik, aku akan menikahimu. Lalu, hiduplah mereka bersama. Mereka sangat bahagia sekali. Siang dan malam menyanyi bersama dan bermain bersama. Kasihan sekali kau, Kota Vavinovich. Kau pasti sangat lapar. Sepanjang malam kau mencoba mencari makan yang bisa dimakan. Baiklah, aku akan keluar mencari makanan. Kau tinggal di sini dan kumpulkan tenagamu. Sebentar lagi kita akan menjadi orang yang sangat kaya. Rubah pergi mengelilingi hutan, mengambil jamur dan melihat sekeliling. Lalu tiba-tiba dia bertemu serigala. "Halo Rubah, kenapa kau mengambil jamur yang bukan makananmu?" Ya, aku tidak suka, tapi suamiku Kota Vavinovich menyukainya. Apa Kota Vavinovich? Kau belum dengar? Dia dikirim ke sini dari hutan Siberia untuk menjadi gubernur. Aku dulu gadis rubah, sekarang istri gubernur. Gubernur? Apa aku bisa bertemu dengannya? Kumpulkan saja hadiah ikan, daging yang banyak, taruh di hutan dan kau sembunyilah. Dia tidak akan memperhatikanmu. Dia kecil, tapi dia sangat pemarah. Jika tidak sesuai seperti yang dia inginkan, dia bisa mencabik seseorang menjadi berkeping-keping. Lalu sang rubah mengumpulkan biji oak. Tunggu, kenapa kau seekor rubah mengambil biji oakku? Bukan untukku, untuk suamiku, Kota Vavinovich. Apa yang kau maksud suami? Dia dikirim ke sini dari hutan Siberia untuk jadi gubernur. Bisa tolong kau ambilkan itu? Aku tidak bisa meraihnya. Sekarang kau dengar aku, rubah. Aku ingin bertemu gubernur. Kau kumpulkan saja ikan dan daging yang banyak, lalu letakkan di hutan dan kau sembunyilah. Kota Vavinovich tidak akan memperhatikanmu. Dia sangat cepat dan kejam. Tidak mungkin.
membawa raspberry untuk suamiku Kotafe. Kotafe Ivanovic yang telah dikirim untuk kita dari hutan Siberia untuk menjadi gubernur. Tunjukkan padaku. Dia memang kecil, tapi dia sangat pemarah. Dia bisa mencabikmu menjadi 2 bagian. 2 bagian? Aku mau mengintipnya. Kau kumpulkan saja beberapa ikan dan daging, lalu letakkan di hutan dan kau sembunyilah. Maka Kotafe Ivanovic tidak akan bisa menyakitimu. Kau bosan, Kotafe Ivanovic? Aku bawakan sesuatu untukmu. Kau tidak suka? Kau ingin sesuatu yang enak? Akan segera kau dapatkan. Hewan yang besar akan datang membawakan hadiah untukmu. Tidak usah takut. Mereka hanya mengintipmu lalu pergi. Tidak akan ada yang pernah bisa melihat gubernur sesungguhnya di hutan ini. Tidak mungkin. Kita tunduk pada Rubah dan suaminya. Ya kau bisa pergi dan membuat dirimu dalam masalah. Jangan libatkan kami ke dalam masalah. Rubah menyuruh kita untuk sembunyi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa mereka sudah datang? Seperti apa gubernur itu? Tidak ada siapapun. Mungkin kita harus memberitahukannya. Hei, berhenti. Pergilah ke rumah Rubah dan katakan padanya, kita sudah datang membawa hadiah. Datanglah ke sini bersama Kotafe Ivanovic. Aku diperintahkan untuk memberitahumu mereka sudah datang dengan hadiahnya dan mereka minta kau datang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana? Apa mereka sudah datang? Tidak ada siapapun. Seperti apa sang gubernur itu? Sepertinya dia agak kecil. Ayolah Kotafe Ivanovic, jangan marah pada mereka. Mereka membawakanmu makanan yang sangat lezat. Sekarang kau bisa mengisi perutmu dengan makanan yang enak. Tapi jika kau tidak suka dengan makanannya, kau boleh langsung menyerang dan memakan mereka. Hei, beruang, ada apa? Aku tak bisa melihat apapun. Ini bencana. Dia menangis terus-menerus. Aku takut dia akan mendatangi kita. Mau kemana kau? Sudah bosan hidup? Aku tidak tahan lagi. Aku harus melihatnya. Sebelum gubernur mencabikmu jadi 2. Dan katakan pada yang lain, jangan membuat gubernur marah lagi. Pukulan apa yang kau berikan pada mereka, Kotafe Ivanovic? Mereka akan sangat lama sekali mengingatnya. Dan sejak hari itu, kucing dan rubah hidup berkecukupan dan hidup bahagia.
ajar. Dia mengotori bajuku. Pergi sana. Wow! Panas sekali. Itu cuma seekor kelinci. Hebat, Roska. Pintar sekali menangkap ikan sebesar ini. Ini cukup untuk dijadikan 3 tong ikan asin. Roska, ayo pergi. Kita bagikan pada orang-orang di kota. Hei!
Oh, hebat Roska. Bagus sekali. Ini akan jadi jaket bulu. Bagus sekali untuk musim dingin. Hebat, Roska. Kerja yang bagus. Kau telah menangkap seorang pencuri yang jahat. Bahkan ada tungku di dalamnya. Oh, kereta yang bagus. Bahkan ada tungku di dalamnya. Wah, kereta yang bagus. Bahkan ada tungku di dalamnya. Wah, kereta yang bagus. Aduh. Oh. Oh. Aku mau itu. Aku mau itu. Aku mau itu. Ho ho. Ho ho ho. Ho 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 ho. Ho ho ho. Oh, aku mau itu. Aha. Wah. 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 Oh. Ho ho ho. Aku mau itu. Oh. Oh, bagus sekali. Aku mau itu. Oh, aku mau itu. Oh, jaket bulu yang bagus, jaket bulu yang sangat bagus. Pasti cocok untukku, bukan? Taruh itu, cepat. Aku mau itu. Pintar, Roska. Hebat sekali. Tuan yang sangat rakus telah pergi jauh sekarang. Dengan begitu, dia akan selalu mengingat jaket bulu ini sepanjang hidupnya.
Kala itu ada seorang tukang giling yang kaya raya yang tinggal bersama istrinya di sebuah desa. Dia memiliki peternakan yang sangat besar. Mereka hidup dalam kemakmuran. Gudangnya penuh dengan jagung. Tapi mereka sangat serakah. Mereka bahkan tak mau berbagi salju di musim dingin. Seorang wanita tua yang malang tinggal di dekatnya. Wah, ayo jalan. Satu-satunya yang dimiliki wanita tua itu adalah ayam bernama Pastruska. Pada suatu hari, istri si tukang giling merasa iri. Dia juga ingin memiliki ayam yang berwarna-warni. Oh, tep, 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 tep. Malam hari orang tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa kau taruh di sini? Oh, istriku. Pagi harinya, ketika si pria itu bangun, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Tepat pada saat itu, tetangga datang untuk meminta jagung. Pria itu bingung. Dia berteriak, "Kami tidak punya jagung. Kami sendiri tidak punya apa-apa untuk dimakan." Kemudian pria itu memutuskan untuk pergi bertemu dengan seorang yang berpengalaman, si pandai besi.
pria itu memberitahunya tentang permasalahannya dan meminta dia untuk membantu. Si pandai besi tidak bisa membantunya. Pergilah ke tukang tong, katanya. Mungkin dia bisa membantumu. Lalu pria itu menceritakan masalahnya dan memintanya untuk membantunya. Oh, Pria itu tidak menyukai ide ini. Dia tidak bisa memeluk atau mencium istrinya. Lalu si tukang tong memberitahunya untuk pergi saja ke ujung desa, menemui wanita gypsy, menetui wanita gypsy. Mungkin dia akan tahu dari mana masalahnya berasal dan apa jalan keluar yang harus dilakukan. Ini sangat buruk sekali, kata wanita gypsy itu. Istrimu telah mencuri ayam Petruska dari wanita tua tetanggamu itu. Hanya satu hal yang bisa menyelamatkan istrimu dan kau juga tentunya. Hanya jika kau melakukan perbuatan baik untuk tetanggamu dan dia akan mengucapkan padamu kata ajaib. Terima kasih. Oh, Wanita tua itu bertanya pada si pandai besi dan tukang tong, bagaimana cara membalas kebaikan mereka. Jangan khawatir, kata mereka. Terima kasih, orang-orang baik. Jika kau melakukan hal baik untuk tetanggamu dan dia akan memberitahumu kata ajaib. Akhirnya pria itu mengakuinya. Istrinya telah mencuri ayam itu. Dia meminta wanita tua itu untuk memaafkan mereka dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Lalu wanita tua itu berkata, itu bagus karena telah mengembalikan ayam Petruskanya kembali. Tuhan telah mengingatkanmu. Lalu pria itu memberikan ayam jantan dan jagung. Dan dia berkata, ini adalah ayam jantan kecil untukmu dan jagung. Sebanyak apapun yang kau butuhkan, kau boleh memintanya kapan saja. Wanita tua itu senang sekali. Sekarang aku akan punya ayam lagi. Terima kasih tetangga yang baik.
Sejak itu, istri si tukang giling tidak pernah mencuri lagi. Dan pria itu tidak pernah memperlakukan tetangganya dengan buruk lagi. Kolobok. Suatu hari, hidup seorang kakek dan pasangannya. Jangan ini lagi. Sayang, Apa? panggangkan untuk kita roti kecil kolobok. Apa yang bisa aku buat? Kita sudah lama tidak memiliki tepung selama beberapa hari Ayolah, ini. gosok tong itu. Usap kotak-kotaknya. Saya yakin kamu akan menemukan cukup tepung. Pintarnya kamu. Hanya menggosok dan mengusap, ah? La 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 la. Seperti apa yang dikatakan kakek, nenek pun melakukan apa yang diperintahkan. Akhirnya nenek membuat dan memanggang kolobok. Sudah jadi. Masih sangat panas. Biar di sini dulu sampai agak dingin. Siap. Nyam 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 nyam. Waduh, menjauhlah. Kolobok, sayang, kamu di mana? Kolobok, Kolobok, kembalilah sayangku. Si Kolobok pun berguling-guling sampai di jalan setapak dan dia menabrak kelinci. Hei, kamu siapa? Kamu siapa? Aku kelinci. Kamu siapa? Aku kolobok. Kolobok? Sungguh? Aku di sini. Kolobok. Aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku. Aku akan bernyanyi sebuah lagu untukmu. Kolobok. Baik, bernyanyilah. Oi, Tapi pelan-pelan saja ya. ku kolobok. Ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur. Ku tercampur dengan krim di jendelaku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dan darimu telah
telinga panjang, bukan melarikan diri. Aku tidak mengerti. Dia menghilang. Kemudian Kolobok berguling kembali. Dan itulah terakhir kelinci melihat Kolobok. Dan dia terus berguling-guling. Dan kemudian dia menabrak serigala. Berhenti. Kolobok, Kolobok, aku akan memakanmu. Tidak, jangan makan aku, serigala besar. Aku tidak lezat. Aku pemakan segala. Dan aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu. Satu lagu? Benarkah? Ya. Kolobok, Kolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tangku tercampur, ku tercampur dengan krim di jendelaku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan darimu, serigala besar, ku akan lari. Kamu. Dan Kolobok pun kembali berguling jauh. Itu saat terakhir serigala melihatnya. Kolobok, sayang. Kolobok. Oh, wow, menakjubkan. Kolobok terus berguling. Dan dia bertemu seekor beruang. Kolobok, Kolobok, aku akan memakanmu. Kamu punya banyak waktu untuk memakanku. Biarkan aku bernyanyi dulu untukmu. Bolehkah? Oh, oke. Tapi jangan terlalu lama ya. Aku belum makan apa-apa dari pagi tadi. Kolobok, Kolobok, ku punya kulit coklat yang bagus. Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur, ku tercampur dengan krim di jendelaku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, dari kelinci aku lari, dan dari serigala aku lari, dan darimu beruang berbulu, bukan melarikan diri. Oh, aku akan menangkapmu. Kemudian Kolobok berguling jauh secara cepat. Itulah terakhir kalinya dia melihat beruang. Kolobok, kau sangat lucu sekali. Dan harummu wangi sekali. Oi. Mungkin kau bisa menyanyikan lagu untukku. Bisa kan? Ya, aku bernyanyi cukup bagus. Nyanyikan satu untukku. Kasihanilah Rubaiyati Piatu yang malam ini. Lari! Aku benar-benar lelah. Aku mohon padamu. Oke. Kolobok, Kolobok, ku punya kulit coklat yang bagus.
Dari kotakku tersapu, dari tongku tercampur, ku tercampur dengan krim di jendelaku didinginkan. Dari kakek aku lari, dari nenek aku lari, Dan dari kelinci kamu lari, dan dari serigala kamu lari, dan dari beruang kamu lari. dan darimu rubah cantik, aku juga akan lari. Wow, bagus. Bagus sekali. Indahnya. Ya, tapi aku tidak bisa mendengarmu dengan baik. Mungkin karena aku sudah terlalu tua. Ayo, duduklah di wajahku dan nyanyikan sekali lagi lagunya. Lari, lari, lari. Apa? Duduk di atas wajahku. Dan nyanyikan lagunya sekali lagi. Baiklah, aku kelompok. Oh, Oh. Sebelum kolobok itu menyelesaikan lagunya, rubah memakannya. Dan itu yang akan terjadi kepada anak-anak yang kabur dari rumah. Selesai. Dan sekarang waktunya tidur. Kak Froska, putriku. Di sebuah desa yang jauh di sana, hiduplah keluarga yang baik dan rajin. Mereka punya seekor sapi bernama Buryonka dan putrinya Kafroska. Mereka semua hidup bahagia dan saling menyayangi. Tetapi maut mengetuk pintu mereka. Kematian datang dan membawa orang tuanya ke dunia lain dan meninggalkan Kafroska kecil. Dan Kafroska kini menjadi yatim piatu. Hanya sapi yang tersisa setia bersamanya dan menjaganya. Dan sementara itu, Bobilika yang sedang lewat melihat seekor sapi yang sehat, muda, dan tanpa pemilik. Dia menarik sapi itu untuk dibawa pulang. Lalu Akan kubawa pulang anak ini ke rumah. Ini tempatmu. Bobilika memiliki 3 anak perempuan, bermata 1, bermata 2, dan bermata 3. Ini dia anak-anak, perkenalkan si yatim piatu, Kafroska. Dia akan tinggal di Kafroska. Orang tuanya memandang putri mereka dari dunia lain. Bagaimana agar kita bisa membantunya? Kafroska, sekarang sapi yang akan menjaga dan membantumu. Kafroska!
Mereka memukuliku, Boryanuska. Aku sungguh sedih. Jangan biarkan aku menangis. Jangan menangis, Krochka. Masuklah ke telingaku dan keluarlah dari sisi yang lain. Kafroska, putriku. Hah? Kafroska menjadi cantik. Kenapa pipimu kemerahan? Kenapa rambutmu jadi panjang? Kenapa matamu bersinar? Lalu Bobilika berpikir, bagaimana bisa gadis itu menjadi cantik hanya dalam satu malam? Sepertinya seseorang membantunya. Lalu dia memberi gadis itu tugas yang tak mungkin dapat diselesaikannya. Menenun baju, membuat kapur, dan memutar tabung. Kerjakan pagi hari. Dan dia menyuruh si mata satu untuk mengawasi anak yatim itu. Bobilika dan putri-putrinya iri dengan kecantikanku. Mereka ingin membuatku lelah dengan memberi tugas yang tidak mungkin kukerjakan. Kafroska, katakan, siapa yang membuatmu menjadi cantik? Izinkan aku untuk mengepang rambutmu. Mata mengantuk, mata tertidur. Jangan menangis, Krochka. Aku akan membantumu. Masuklah ke telingaku dan keluar dari sisi yang lain. Bobilika mengharapkan jawabannya, tapi sia-sia. Si mata satu tidak tahu apa-apa. Bobilika mengambil tugas itu dan memberikan 5 keranjang baru lagi untuk dikerjakan. Dan dia menyuruh si mata dua untuk mengawasi anak yatim itu. Mata tidur, mata mengantuk. Tapi si dua mata juga tidak tahu apa-apa. Bobilika menjadi marah dan memberi Kafroska lebih banyak tugas daripada yang sebelumnya. Mata tidur, mata mengantuk. Tapi Kafrosechka lupa bahwa saudari bungsunya bermata 3. Dia masuk melalui telinga sapi dan menemukan dirinya berada di dunia lain. Ibu dan ayah sedang menunggunya di sana. Jangan sedih, putriku. Tugasmu sudah selesai. Dan ini kita bertemu untuk terakhir kalinya. Kafroska, aku melihat semuanya. Sapi itu yang telah menolongmu. Kita akan potong sapi itu. Jangan menangis, Krochka. Jangan makan dagingku. Kumpulkan tulangku lalu kuburkanlah. Lalu pohon apel itu tumbuh di pagi harinya. Sementara Sarevich, seorang raja, sedang berburu di hutan sebelah.
pohon apel yang bagus. Aduh, siapa itu? Ganteng sekali. Hah! Gadis-gadis, siapa yang bisa memberikan apel ini untukku? Hah? Ambilkan apel itu, potong pohonnya. Tuanku, ini apel untukmu. Kumpulkan barang-barangmu gadis, bawa gaun dan selimutmu. Kita akan pergi ke istana. Raja yang terhormat, aku tidak punya apa-apa. Aku tidur di tikar dan selimutku hanyalah anyaman. Aku punya banyak barang bagus di sana. Berhenti brengsek, mau kemana kau? Kau telah membawa ular yang akan menggigitmu. Raja macam apa kau? Kami belum pernah melihatmu. Akhirnya, Kafrosetska dan sang raja hidup bahagia untuk selama-lamanya. Orang tuanya dan sapinya, Buryong, bahagia melihat Kafrosetska dari sana. Saat badai di suatu malam, ketika seorang pemilik rumah yang baik tidak mengharapkannya. Hei, siapa di sana? Satu kata, cuaca buruk sekali. Deras dan lebat. Ya, saat musim dingin tiba, akan lebih buruk lagi. Pergi saja. Kalau begitu, mari kita bersama. Kelinci dan aku telah bersama selama 2 tahun. Sahabat baik. Jika kita bertiga melewati musim dingin akan jauh lebih mudah. Ya, mudah. Ya, mudah. Akan lebih menyenangkan untuk membangun rumah. Membangun rumah akan sangat menyenangkan, tapi kita... Tidak tahu caranya. Begitulah cara mereka mengenal satu sama lain. Mungkin hujan tidak akan reda sebelum ayam pertama berkokok. Ya, mungkin. Di mana aku? Di dalam hutan tentunya. Tapi bagaimana kau bisa? Ke sini. Aku sedang berpergian. Aku terbang ke selatan. Aku sangat lelah jadi milik petani. Apa kau tahu? Petani itu bakal menyiapkan aku untuk jadi sup ayam berikutnya. Aku sampai jagungan karena memikir sup itu. Kau tahu mengapa tidak tinggal saja Dan bersama mungkin kami? kau tahu selama caranya. musim Membangun rumah. Rumah? Gampang sekali. Seperti memecahkan telur. Ya, ya. Dan akhirnya mereka hidup bersama, mempersiapkan musim dingin. Sang beruang membangun ternak lebah. Dengan sarang lebah, dia bisa minum teh dengan madu di musim dingin nanti. Sang serigala menangkap ikan dari sungai untuk dikeringkan dan dibakar. Tarik. Mereka menggigit. Ayo, ya ampun. Ya ampun. Dan sang ayam, ya, dia hanya menjaga taman. Nah, kawan-kawan, bukankah ide yang baik kalau kita membeli seekor sapi? Ya, seekor sapi itu ide yang bagus. Mentega. Daging sapi. Benar, kawan. Dari susu kita bisa membuat mentega yang bisa kita makan di musim dingin nanti. Baiklah, Ya, oke. baiklah.
Dan mereka memutuskan untuk membeli seekor sapi. Kau kelinci, jangan sedih saat kami pergi. Sang kelinci tetap menunggu di rumah. Ku kado dulu di atas sedak. Madu telah terjual seluruhnya dan mereka bahkan menjual lebah. 28 sarang laku terjual. Dan mereka membeli seekor sapi. Setiap pagi, serigala dan kelinci membawa sapinya ke padang rumput. Mereka menyaring krim dari susu dan mengaduknya menjadi mentega. Oh, tidak. Tidak. Mentega ini kawan, ini luar biasa. Dan penyimpanan yang terbaik adalah di loteng. Tidak boleh ada yang menyentuhnya. Siapapun di musim dingin, kita akan menggunakannya sedikit demi sedikit dan menggoreng kentang di dalamnya. Bisakah kita mencobanya sedikit saja? Bolehkah? Saat musim dingin tiba, kita akan mencicinya. Sebelum saat itu, tidak. Dan jangan bertanya lagi. Ya, tentu saja. Patuhilah peraturan. Pada akhir musim gugur, mereka mengumpulkan sepanci yang penuh mentega. Halo kawan-kawan semua, selamat malam. Dari mana kau? Berasal. Aku adalah Rubaiyati Piatu yang ditinggalkan sendiri di dunia ini. Aku tidak punya tempat untuk pergi dan yang aku miliki hanyalah kendi kosong ini. Bolehkah aku tinggal bersama kalian? Ya, memang sulit untuk hidup sendiri. Betul sekali. Sudah 2 tahun ini aku tinggal di sini bersama kelinci. Dan tidak pernah membuat masalah. Kalau begitu tinggallah bersama kami, Rubah. Seperti kita ketahui kawan-kawan, bahwa dalam kebersamaan terdapat kekuatan besar. Akhirnya sang rubah hiduplah bersama mereka. Sikapnya sangat baik dan ramah dan selalu mencoba menyenangkan semua orang. Serigala abu-abu datang dan dia akan menggigitmu. Oh, selalu yang disalahkan serigala. Salju. Mungkin sudah tiba Waktunya. untuk mengambil mentega kita dari loteng. Kita tidak boleh terburu-buru. Ini belum musim dingin. Masih terlalu dini. Baiklah, bagaimana dengan besok? Apa bisa? Ketika besok datang, kita akan pikirkan lagi. Hingga akhirnya rubah mengetahui tentang mentega. Mentega. Kalian tidak akan mendapatkan mentega. Hei, apakah Rubaiyati Piatu itu ada di rumah? Ya, dia di rumah. Dia akan segera kembali. Katakan padanya untuk datang ke pesta ulang tahun Musang dan buatkan nama untuk anaknya. Kita akan memberitahukan padanya. Jangan khawatir. Rubah, seseorang telah datang ke sini untuk mengundangmu dan buatkan nama untuk si anak musang. Baiklah, aku pergi. Aku telah mempermainkan dan mengecoh mereka, tapi mereka tidak sadar. Rubah menemukan pohon besar yang kosong dan menyembunyikan mentega di sana. Ceritakan, bagaimana mereka menjamumu? Aku diberikan kue ikan goreng diisi dengan mentega cair. Dan nama apa yang kau berikan pada bayi musang? Primo. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Aku diundang lagi ke pesta ulang tahun. Jadi apa nama yang kau pilih kali ini? Medio. Dan di hari yang ketiga, Rubah mengambil mentega yang tersisa. Sekarang nama apa yang cocok untuk sang bayi? Finalio. Dan akhirnya, salju pun turun. Mungkin sudah saatnya hari ini kita bisa makan mentega kita. Ini sudah lama sekali. Sangat lama. Sekarang waktunya. Hei Rubah, ambilkanlah mentega itu di loteng. Siapa? Aku? Lalu sang rubah yang licik berusaha untuk menghindar. Aku belum pernah memanjat tempat setinggi ini seumur hidupku. Sungguh ini menakutkan. Aku takut jatuh, kakiku patah. Mentega itu tidak ada di tempatnya. Bagaimana bisa terjadi? Lalu di mana Bagaimana mentega kita? mentega kita? Kemana? Aneh sekali. Kemana perginya mentega itu? Bagaimana menteganya? Aku sangat Makan ingin. mentega itu. Sekarang kita harus menemukan si pencuri dan menghukumnya. Ya, temukan pelakunya dan harus dihukum. Tentu saja, tapi bagaimana? Kita mulai dengan membakar api unggun dan kita semua tidur mengelilinginya. Perut yang sudah memakan mentega itu akan mencair karena panasnya api. Seperti itu.
akan keluar, perut akan seperti itu. Sama seperti telur. Bangun! Hah? Bangun! Ada apa? Kawan-kawan lihat! Dia yang Kita memakan telah mentega menemukan kita. si pencuri. Dia yang mencuri mentega kita. Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sebuah kesalahan. Tolong, aku tidak memakan mentega kita. Aku tidak memakan katamu. Lalu ini apa? Dasar kau pencuri mentega. Tidak, aku tidak memakan mentega itu. Percayalah, Ada yang tidak saudaraku. beres di sini. Ya, kita harus memeriksanya lagi. Periksa lagi. Tidak perlu dicek lagi. Semua sudah jelas. Kita tidak perlu mengecek apapun. Semuanya harus dicek 2 kali. Tentu saja. Semuanya harap mendekat ke api. Ayo. Aku tidak memakan mentega. Aku tidak memakan mentega kita. Apa ini? Aku tidak memakan mentega sedikit Sudah pun. kubilang pada kalian semua. Dia inilah yang memakan mentega kita. Bagaimana bisa? Besok pagi kau pergi dari sini beruang, menjauh dari rumah kami. Kami tidak butuh pencuri. Besok pagi kau harus sudah angkat kaki dari sini. Kenapa seperti ini? Aku tidak memakan mentega itu. Kenapa aku diasingkan? Ayo. Ayo. Hati-hati. Oh. Jangan. Tunggu. Ayo kita pergi. Ayo bangun. Pergi dari sini. Pergi dari rumah kami. Jangan pernah kembali lagi. Kembalilah ke asalmu. Dasar kau pencuri mentega. Kami tidak mengharapkan kau kembali. Lihat itu. Aku akan membersihkan salju. Ayo kita pergi. Memotong kayu. Di mana? Di mana semua mentega itu? Aku menyembunyikannya di sini. Oh, rasakan itu. Jangan gigit aku. Rasakan itu. Pergi kau. Dasar pencuri. Pergi kau. Pergi kau. Rasakan itu. Begitulah akhirnya sang rubah mendapat hukuman karena telah menjadi licik dan tamak.